Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1566 sampai bab 1570. Ye Junlin akhirnya tahu mengapa proyek Qianlong gelombang pertama gagal. Adalah benar untuk tidak menghancurkan atau membangun. Rencana Qianlong mengikutinya, namun dengan sengaja menghancurkan tubuh seseorang belum sampai pada titik hancur. Ye Junlin telah meningkat beberapa kali karena teknik ini. Inilah saat-saat kritis dalam hidup dan matinya. Setiap saat, dia membunuh dirinya sendiri dan hidup kembali. Atau melahirkan, atau mati, Ye Junlin yakin dia akan menang. Dia ingin bertahan hidup, dia tidak bisa mati. Jadi skill ini bisa memberikan kejutan bagi Ye Junlin setiap saat. Beri dia kesempatan hidup baru, ini sangat meningkatkan kekuatannya. Tapi rencana Qianlong berbeda. Pelanggaran setiap orang memang disengaja. Saya telah mengorbankan seni bela diri dan tubuh saya untuk memaksakan diri memenuhi standar ini. Ini sama sekali bukan situasi yang menyedihkan. Yang diinginkan semua orang adalah mempraktikkan teknik ini dan menjadikan diri mereka lebih kuat. Tidak ada iman sama sekali. Ye Junlin berada di ambang kematian setiap saat. Dia dipenuhi dengan kemauan yang kuat dan keinginan untuk bertahan hidup. Mereka berbeda dengan siswa proyek Qianlong, mereka ingin menjadi lebih kuat dan mempelajari teknik ini. Tapi Ye Junlin hanya ingin bertahan hidup. Itu sebabnya dia bisa mempraktikkan teknik ini. Ini sangat mendasar, pantas saja 100 orang jenius yang mempraktikkannya tidak ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, semua orang hancur total, senyuman muncul di bibir Ye Junlin. Menurutnya, sekarang adalah waktu terbaik, karena semuanya hancur total. Tidak ada harapan dalam hidup ini, seperti anjing liar. Bagi kelompok jenius yang dulunya sombong ini, hal itu tidak ada bedanya dengan kematian. Inilah situasi putus asa mereka, mereka sangat ingin kembali normal. Ingin kembali ke puncak ini benar-benar situasi yang rusak. Itu hampir sama dengan beberapa situasi putus asa Ye Junlin. Orang-orang ini saat ini memiliki keyakinan yang kuat. Saatnya mereka mempraktikkan teknik mana yang cocok untuk mereka. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda datang menemui mereka, itu hanya eksperimen yang gagal, mereka hanyalah sekelompok pecundang. Sekarang Daxia hanya membesarkan sekelompok pecundang. Mereka hidup setiap hari dan hanya bisa menunggu untuk mati. Ini adalah sikap semua orang terhadap anggota pertama yang gagal. Mereka bahkan lebih rendah dibandingkan pengemis dan tunawisma di jalanan. Kebanyakan orang merasa sulit untuk bergerak. Lihatlah sendiri para pecundang ini, aku melihat mereka semua kesal. Orang yang membawa Ye Junlin memandang semua orang dengan jijik dan pergi. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk mempermalukan kami? Jika bukan karena keahlianmu, apakah kami akan menjadi tidak berguna? Kami seperti anjing sekarang, menunggu mati setiap hari. Semuanya saat dia melihat Ye Junlin, dia merasa seperti menjadi gila. Ye Junlin adalah musuh sebenarnya semua orang, keterampilan Ye Junlin lah yang mengubah mereka menjadi seperti ini. Tidak, aku di sini untuk memberimu kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Apa? Mari kita terlahir kembali. Mungkinkah kita kembali normal? Tidak mungkin. Semua orang terkejut. Ye Junlin mengangguk. Ya, benar, biarkan kalian semua kembali normal. Tidak mungkin, kebanyakan orang tentu saja tidak mempercayainya. Namun beberapa orang segera berteriak, semuanya. Tolong kecilkan suaramu. Mereka menatap Ye Junlin. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingat keterampilan mana yang saya serahkan? Ye Junlin bertanya. Kamu mempermalukan kami, kuharap aku bisa membunuhmu. Ketika mereka mendengar teknik ini, semua orang tampak gila. Tidak, semuanya, diam dulu, dengarkan apa yang dia katakan. Salah satu dari mereka, Xiao Feng, berteriak, dengarkan aku, sekarang kamu cocok untuk teknik ini.
Ini tidak hanya akan mengembalikanmu ke keadaan normal, tetapi juga menggandakan kekuatanmu. His, begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton tersentak. Praktek ini menghancurkan hidup mereka. Sekarang dia bilang dia akan memulihkan mereka dan menggandakan kekuatan mereka. Bagaimana bisa, Ye Junlin? Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Kita semua seperti ini, dan kamu masih ingin mengoleskan garam ke luka kita. Tak seorang pun yang percaya bahwa teknik yang melukai mereka akan menjadi harapan mereka untuk kehidupan baru. Dengarkan aku, tidak ada yang salah dengan metode kultivasimu sebelumnya, hanya saja kamu belum cukup menerobosnya. Sekarang situasi putus asamu. Ye Junlin menjelaskan singkat, adegan itu perlahan menjadi sunyi. Semua orang menganggap apa yang dikatakan Ye Junlin masuk akal. Sekarang dengarkan pengaturan saya dan latih keterampilan ini dari awal. Saya telah menyelesaikan keterampilan ini, Anda seharusnya bisa mempraktikkannya dengan sangat cepat. Kata Ye Junlin. Tapi kebanyakan orang memandang Ye Junlin dengan ragu-ragu, masih belum terlalu mempercayainya. Saat ini, Xiao Feng berdiri lagi, kita semua seperti ini, tidak peduli seberapa buruk situasinya. Seberapa burukkah itu? Jika ada harapan, mari kita mencobanya. Apakah kamu ingin orang lain melihatnya, merendahkanmu selama sisa hidupmu? Apakah kamu ingin menjadi seekor anjing selama sisa hidupmu? Aku tidak mau. Berusaha sekuat tenaga dan cobalah. Semua orang bersedia melakukannya, cobalah. Semua orang mulai berlatih. Dengarkan aku, masalah ini harus dirahasiakan. Jika orang lain mengetahuinya, kamu mungkin kehilangan harapan. Saran Ye Junlin dimengerti. Jika teknik ini berhasil, mari kita pulih. Mulai sekarang, nyawa 100 dari kami akan menjadi milikmu. Teriak Xiao Feng. Oke, aku akan menunggu hari itu. Ye Junlin tersenyum. Dia percaya bahwa 100 orang ini pasti akan menjadi tuan yang tak terkalahkan. Ini pasti akan melebihi 100 orang di gelombang kedua proyek Qianlong. Tentu saja tidak ada yang mempercayai hal ini. Bisakah orang biasa yang arteri bela dirinya telah hancur mengubah 100 orang cacat menjadi tuan yang tak terkalahkan? Siapa yang akan mempercayainya? Ini tidak mungkin. Tapi apa yang dilakukan Ye Junlin, Xiao Feng dan ratusan orang lainnya adalah membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya dengan keyakinan inilah Anda dapat melatih keterampilan ini. Setelah pergi dari sini, Ye Junlin berdiskusi dengan penanggung jawab apakah dia bisa memberi Xiao Feng 100 orang. Apa yang kamu ingin 100 orang tidak berguna ini lakukan? Merasa bersalah. Pihak lain sangat penasaran. Apa yang akan kamu lakukan terhadap 100 orang cacat yang tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Benar, saya merasa sedikit bersalah. Ye Junlin mengangguk. Oke. Sejujurnya 100 orang tidak berguna ini hanyalah beban, berikan mereka padamu. Orang yang bertanggung jawab sangat ingin membuang beban ini. Ye Junlin kebetulan memintanya, semua diberikan kepada Ye Junlin. Ye Junlin membawa 100 orang dan menemukan tempat yang tenang di Jiangbei bagi mereka untuk berlatih seni bela diri. Kemudian, Ye Junlin mengajak Junjun untuk memulai pelatihan. Setelah pelatihan khusus dengan 3 instruktur lainnya, para siswa yang sempat datang ke Ye Junlin. Sebenarnya, saya ingin melihat apa yang bisa dibimbing Ye Junlin. Setelah tiba, semua orang tercengang. Ye Junlin meminta Junjun berlatih sesuatu yang sederhana seperti Tai Chi. Kelihatannya biasa saja, tidak sebagus orang tua di taman. Menyaksikan ayah dan putrinya berlatih dengan cermat. Semuanya tertawa, ya Tuhan, apakah aku membacanya dengan benar? Apakah ini subjek pelatihan proyek Qianlong? Aku jadi gila, apa ini? Maaf, ini untuk mengembangkan kekuatan tempur terkuat untuk Daxia, bukan untuk latihan, ya. Semua orang mengeluarkan suara meremehkan. Semua orang awalnya ingin memaksa Ye Junlin pergi secara langsung. Namun kemudian saya memikirkannya, dan mungkin tidak ada alasan yang baik untuk melakukannya secara langsung. Yan Longwei mungkin tidak setuju. Cara terbaik adalah belajar dari Ye Junlin dulu. Seiring berjalannya waktu, jika tidak ada pengaruhnya, ada cukup alasan untuk mengusirnya. Menurut semua orang,
berlatih Tai Chi dengan Ye Junlin tidak berpengaruh sama sekali. Ini benar-benar rumah bermain anak-anak lelucon yang luar biasa. Namun, tidak ada yang berbicara, dan malah berpartisipasi aktif dalam pelatihan Ye Junlin. Ye Junlin sudah lama melihat niat anak-anak ini. Tapi dia tidak berbicara, hanya melaksanakan pelatihannya. Instruksikan semua orang sebagaimana mestinya. Namun, panduan ini tampaknya terlalu kekanak-kanakan bagi semua orang. Misalnya, pelatihan peserta pelatihan Su Mingxuan terdiri dari berlari berulang kali membawa air. Misalnya, pelatihan peserta pelatihan Hu Yuxing terdiri dari berulang kali mendaki gunung. Segera setelah subjek pelatihan keluar, semua orang tercengang. Apa ini? Apakah Ye Junlin bercanda? Ini seharusnya menjadi topik pembicaraan para prajurit Daxia saat pertama kali bergabung dengan tentara, bukan? Mengapa Anda tidak datang dan berdiri dalam posisi militer? Ini adalah program pelatihan paling dasar, tapi bagaimana dengan para siswa ini? Setiap orang adalah ahli seni bela diri, dipilih dari ratusan juta orang. Semuanya adalah pakar tingkat master, dia sebenarnya ingin mempraktekkan pediatri ini. Mereka semua gila, tapi untuk mengusir Ye Junlin, mereka menanggungnya. Sebaliknya, mereka semua secara aktif menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ye Junlin. Di belakang punggungnya, penilaian semua orang terhadap Ye Junlin sangat buruk. Kebanyakan orang bahkan mengira Ye Junlin melakukannya dengan sengaja. Mereka tidak tahu bahwa Ye Junlin lah yang memberikan segalanya padanya. Teknik pertarungan luar biasa yang diajarkan kepadanya oleh orang tua itu dan seterusnya. Dia mengajar para siswa ini dengan cara sederhana ini. Misalnya saja saat berlari berulang kali untuk membawa air, Ye Junlin justru mengajarkan hal berbeda di dalamnya. Rute lari yang ditetapkan untuknya dapat melatih keterampilan tubuhnya yang paling indah. Dan rencana pelatihan yang berbeda dikembangkan menurut masing-masing individu. Kembangkan potensinya semaksimal mungkin, tidak ada keraguan bahwa Ye Junlin mengajari semua orang keahlian terbaik mereka. Jika kamu terus berlatih dengan Ye Junlin, prestasinya di masa depan tidak kalah dengan 9 raja surgawi. Bahkan lebih tinggi, hanya saja tidak ada yang memahaminya. Rencana pelatihan berjalan hari demi hari, bakat Junjun sungguh luar biasa, dan kemajuannya sangat pesat. Siswa-siswa ini juga meningkat pesat, lebih dari 3 kali lebih cepat dari yang diperkirakan 3 instruktur lainnya. Tapi mereka semua mengira itu karena 3 instruktur lainnya dan tidak ada hubungannya dengan pengajaran Ye Junlin di bidang pediatri. Mereka tidak tahu bahwa penghargaan utama atas promosi cepat mereka adalah Ye Junlin. Program pelatihan khusus dan sederhana Ye Junlin mengembangkan potensi mereka dan membuat kekuatan mereka melambung. Di sisi lain, Xiao Feng dan 100 orang tak berguna lainnya yang terlantar, setelah beberapa waktu berlatih. Saya terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah pulih. Tubuh mereka dulunya cacat total dan berbagai meridian mereka nekrotik, tetapi sekarang mereka telah pulih. Semuanya pulih, kabar baik. Xiao Feng dan 4 atau 5 orang berbakat tidak hanya pulih. Dan kekuatannya masih meningkat pesat, mereka sangat gembira. Latihannya efektif, Ye Junlin tidak berbohong. Saat ini, mereka melihat harapan, Ye Junlin memberi mereka cahaya. Itu orang tua mereka, mulai sekarang, nyawa 100 dari kita adalah milik Ye Enren. Ratusan dari mereka dibesarkan seperti binatang. Mereka tidak hidup sebaik anjing, tapi sekarang harapan telah datang. Betapa mereka merindukan satu hari untuk pulih. Beritahu semua orang bahwa mereka masih jenius. Akhirnya datang, semua ini diberikan oleh Ye Junlin. Kita harus bekerja lebih keras dan tidak mengecewakan Enren Ye, apakah kalian mengerti? Teriak Xiao Feng kepada semua orang. Setelah rencana Qianlong gagal, mereka ditinggalkan oleh pengawal Yanlong. Ditinggalkan oleh tuannya, ditinggalkan oleh orang tua dan saudara perempuannya. Semua orang menahan napas, semua orang menantikan hari di mana burung phoenix akan terlahir kembali. Melihat prestasi mereka, Ye Junlin tersenyum tulus. Semua peserta magang telah mencapai hasil yang luar biasa. Dia bahagia dari lubuk hatinya. Pada hari ini,
para siswa proyek Qianlong datang lagi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Ye Junlin. Ye Junlin memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, semuanya baik-baik saja, ada hasil awal, Anda harus melanjutkan dan bersikeras menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda akan makmur, manfaatnya, jangan bangga. Tetap tenang." Semua orang berusaha untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Apakah dia bodoh? Kamu benar-benar berpikir dia mengajari kita cara untuk berkembang? Apakah kita ada hubungannya dengan dia? Ada banyak suara seperti itu di tim. Semua orang setuju bahwa peningkatan mereka selama periode ini tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Selain itu, aneka program pelatihan pediatrik seperti itu bisa memperbaiki keadaan. Mendengarkan pemikiran semua orang, Ye Junlin tidak menganggapnya serius. "Meskipun kamu telah meningkat dengan sangat cepat, kamu jauh dari apa yang aku harapkan. Tahukah kamu, siswa angkatan pertama proyek Qianlong di sebelah meningkat lebih cepat dari kamu, karena mereka bekerja keras, sikap mereka lebih serius daripada kamu, kata Ye Junlin. Hahaha. Alhasil, semua orang tertawa terbahak-bahak. "Bukankah kita meningkat dengan cepat?" Instruktur Jin Fengtian mengatakan bahwa kita adalah siswa dengan peningkatan tercepat yang pernah dia temui. Kita dapat melipat gandakan kekuatan kita dalam waktu sesingkat itu, apalagi yang bisa kita lakukan. Apakah itu hanya reputasi palsu? Kamu tidak mengerti sama sekali. Semua orang bertanya pada Ye Junlin. Lambat kecepatan ini benar-benar tidak cepat. Hanya bisa dikatakan bahwa Jin Fengtian belum pernah melihat dunia. Ye Junlin mencibir. Dia belum menjadikan Junjun dan dirinya sendiri sebagai contoh. Kemajuan ayah dan anak mereka sungguh luar biasa. Ye Junlin, tolong perhatikan kata-katamu. Kamu bilang kami bisa, tapi pelatih Jin Fengtian tidak bisa. Semua orang marah. Di tempat pelatihan, 3 instruktur yang paling mereka kagumi adalah Jin Fengtian dan lainnya. Ye Junlin bilang mereka tidak bisa melakukannya. Tidak heran, aku mendengar seseorang mengatakan bahwa kamu mengambil 100 orang tidak berguna yang gagal di gelombang pertama. Apakah kamu masih ingin melatih mereka untuk menjadi kuat? Iya. Bukankah dia hanya berbicara tentang orang-orang itu? Kemajuannya jauh lebih cepat daripada kemajuan kita. Semua orang tiba-tiba memikirkan hal ini. Mereka semua bertanya pada Ye Junlin. Ye Junlin mengangguk, "Ya, benar, baik dari sudut pandang keseluruhan atau individu, kemajuan mereka lebih cepat dari Anda." Mendengar jawaban tenang Ye Junlin, 100 orang akan marah besar. Ye Junlin sama sekali tidak menganggapnya serius. Provokasi mereka lagi dan lagi, ini tidak bisa ditoleransi. Oke, kami tidak akan berdebat denganmu. Bukankah kamu mengatakan bahwa 100 orang tak berguna itu maju lebih cepat dari kami? Baiklah, biarkan mereka keluar dan berlatih bersama kami. Jika kami kalah, kami akan melakukannya, yakinlah. Iya, biarkan mereka keluar dan bersaing dengan kami. Teriak penonton, kata-kata Ye Junlin merangsang mereka. Apakah mereka lebih buruk dari sekelompok pecundang? Ini tidak bisa ditoleransi, kamu akan memiliki kesempatan untuk berkompetisi. Tapi tidak sekarang. Kata Ye Junlin. Hahaha, kamu hanya berbicara omong kosong. Orang-orang tidak berguna itu tidak diperbolehkan berlatih seni bela diri seumur hidup. Dan mereka bahkan tidak dapat pulih, apalagi membuat kemajuan apapun. Ye Junlin, kamu menyerang kita. Setidaknya pikirkan sesuatu yang lebih baik. Beri aku alasan. Mendengar itu Ye Junlin tidak bisa mengatur perbandingannya. Semua orang bahagia. Semua orang mengira Ye Junlin sedang bercanda. Ye Junlin, kamu harus meminta maaf kepada kami dan instruktur Jin Fengtian. Shao Xingtian, yang terkuat di antara siswa, menunjuk ke arah Ye Junlin dan berkata dengan marah. Iya, kamu berhutang maaf pada kami, kamu berhutang permintaan maaf pada instruktur Jin. Teriak semua orang, bersikaplah tegas, tanpa keraguan. Sepertinya Ye Junlin tidak bisa keluar dari sini tanpa meminta maaf. Pergerakan di sini dengan cepat menarik perhatian 3 instruktur lainnya dan penanggung jawab proyek Qianlong. Mereka bergegas satu demi satu. Ada apa? Ada apa? Beberapa orang bertanya satu demi satu.
semua orang memberitahu Jin Fengtian dan yang lainnya apa yang baru saja terjadi. Apa, aku belum pernah melihat dunia? Hahaha. Jin Fengtian tertawa. Ahli pemurnian tubuh kerajaan Tai juga tertawa. Kemampuan mereka selalu menjadi yang terbaik di dunia. Bagaimana mungkin mereka belum pernah melihat dunia? Jin Fengtian memelototi Ye Junlin dan mencibir. Saya berani mengatakan bahwa kelompok siswa ini telah membuat kemajuan tercepat yang pernah saya temui, tidak mungkin lebih cepat dari ini. Itu benar, kami belum pernah mendengar kecepatan. Ini kemajuan sebelumnya. Yan Long, orang yang bertanggung jawab atas Wei, Li Chang'an dan ahli pemurnian fisik juga berkata. Kemajuan pesat tersebut membuat mereka semakin yakin dengan rencana pelatihan Jin Fengtian. Mengandalkan rencana pelatihan ini, Anda pasti dapat membuat raja berdampingan satu kata baru. Mungkin ada lebih dari 3, atau bahkan 10. Hal ini memberi harapan pada Yan Longwei. Semua ini dipersembahkan oleh Jin Fengtian. Jadi mereka semua percaya pada Jin Fengtian tanpa syarat. Seperti yang diketahui semua orang, kemajuan gila para siswa terutama karena mengikuti kelas Ye Junlin. Ini tidak ada hubungannya dengan 3 lainnya. Tidak peduli apa yang dikatakan instruktur Ye, masalah ini semua salahmu, kamu harus meminta maaf kepada instruktur Jin, dan kamu harus meminta maaf kepada para siswa. Kata orang yang bertanggung jawab. Ye Junlin tersenyum, apa yang saya lakukan salah? Apakah saya perlu meminta maaf? Anda berbicara omong kosong, Anda menghina instruktur Jin. Teriak orang yang bertanggung jawab, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Kelompok pertama siswa di sebelah mengalami kemajuan lebih cepat dari mereka, tapi mereka masih belum mencapai kecepatan yang aku puas. Jadi apa salahnya kamu tidak melihat dunia? Saat ini, satu-satunya orang yang membuat Ye Junlin puas adalah Junjun. Hahaha, aku tidak percaya ada orang yang membuat kemajuan lebih cepat dari mereka. Tidak, sama sekali tidak. Jin Fengtian memvetonya. Hanya karena kamu belum melihatnya bukan berarti kamu belum melihatnya, jadi kamu belum melihat dunia. Ye Junlin tersenyum, tapi kata-kata ini benar-benar membuat marah semua orang yang hadir. Ye Junlin, kamu sama sekali tidak menyadari kesalahanmu, tidakkah kamu ingin meminta maaf? Raung semua orang, aku benar, kenapa aku harus minta maaf? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Ye Junlin memandang mereka seolah-olah mereka bodoh. Oke, kamu tidak akan meminta maaf, kan? Saya menyarankan agar Ye Junlin dipecat dari posisinya sebagai instruktur. Alasannya sangat sederhana. Rencana pelatihannya adalah pediatri, ini sudah diketahui secara luas. Saran Sao Xingtian. Saya setuju, saya juga setuju. Semua siswa setuju. Bersambung.